Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Apa kabar saudaraku? Semoga kita semua senantiasa diberikan kebahagiaan, sehingga setiap hari kita bisa tersenyum gembira, tersenyum bahagia. Dan kebahagiaan ini berlaku untuk makhluk Allah, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat pun pasti saya sapa. Saya kasih salam kepada mereka, karena mereka juga saudara kita. Mereka juga adalah pancaran nur yang termanifestasi dalam bentuk rupa-rupa yang ada di alam gaib sana, yang kita tidak bisa melihatnya. Karena manusia berada di alam nyata, berada di alam fisik, dan sesuai fungsinya manusia hanya bisa melihat yang fisik-fisik. Apabila manusia bisa melihat non-fisik, maka sudah pasti di dalam dirinya terselip atau termasuki hal-hal yang non-fisik pula, sehingga sebetulnya yang melihat non-fisik adalah non-fisik itu sendiri. Ya, paham ya saudaraku di sini ya, paham. Nah, jangan terlalu serius menghadapi hidup. Kita santai saja loh, santai. Makanya saya mau nyumet rokok sih, mau menyalakan rokok dulu agar kita tidak sepaneng ya. Jangan terlalu serius menghadapi hidup. Kenapa demikian? Kalau kita terlalu serius, kita pasti akan mendapati sebuah kebingungan-kebingungan, menghadapi sebuah kegundahan-kegundahan hati. Karena ketika kita belum bisa menjawab atau membuktikan sebuah kehidupan yang nyata, karena kita terlalu serius menghadapinya, maka di situ akan menjadi tebalnya hati, terbalnya tutup hati, yang pada akhirnya kita tidak bisa kembali. Jiwa kita itu nantinya akan tersangkut di alam antara ya, jiwa yang tersesat. Makanya jiwa yang didambakan oleh Allah adalah jiwa yang mutmainah, jiwa yang tenang. Ini adalah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu loh ya. Nah, kenapa kita jangan terlalu serius? Gini, hidup itu adalah tidur. Urip iku ya turu. Nah, saya bingung kan, saya mumet kan, jarine urip tapi kok turu. Apa itu sebetulnya? Nah, ketika kita bisa menjalani hidup dengan tidur, maka kita akan mengetahui sebuah rahasia kehidupan yang sangat luar biasa. Mongko turu lur, turu. Tapi hal ini jangan dimaknai tidurnya badan ya, tidurnya fisik ini bukan lur. Nah, terus suruh menidurkan apa?
kita itu manusia ya. Ketika kita kan makhluk imaterial ya. Maaf, kita makhluk material, makhluk fisik. Dan Allah itu imaterial. Nah, menungso iku ono bagian di dalam dirinya yang imaterial juga. Nah, bagian diri manusia yang imaterial inilah yang bisa sampai kepada Allah yang imaterial. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan berarti yang material suruh ditidurkan dulu. Yang material itu turu. Nah, makanya nanti yang bagian diri kita ataupun bagian diri manusia yang imaterial ini nanti akan terbangun. Ketika yang imaterial itu sudah terbangun, maka berpotensi akan menuju kepada Allah yang imaterial. Itu loh lur. Nah, makanya ketika kita menjalankan ibadah apapun, kita hanya melibatkan tubuh yang material. Sesungguhnya ibadah yang kita kerjakan itu selamanya akan menjadi latihan, selamanya akan menjadi rutinitas badan saja. Nah, terus bagaimana agar ibadah kita itu bisa liqo, bisa sampai kepada Allah? Nah, bagian tubuh yang imaterial yang kita sebut sebagai ruh ini ya harus dibangkitkan terlebih dahulu, dikenali terlebih dahulu. Nah, makanya ini yang nantinya bisa mengupas rahasia Allah. Ya. Al-insanu sirri wa an-nasiruhu. Manusia adalah rahasianya Allah. Begitu pula Allah adalah rahasianya manusia. Nah, kita harus kenali bagian tubuh kita yang imaterial itu, harus kita kenali terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ya, kita harus ngaji tauhid. Kita harus ngaji hakikat ma'rifat. Nah, kalau ngaji ini di syariat terus ya kita nggak bakalan bisa mengenali bagian tubuh manusia yang imaterial. Karena syariat hanya mengenali tubuh bagian luarnya saja, ataupun tubuh bagian yang materi saja, yang terlihat ya. Nah, untuk mengenali yang imaterial yang kita sebut sebagai ruh, nah di situ nanti ada teknik-teknik tersendiri untuk bisa mengupas ataupun menuju kepada pengenalan diri. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kenalilah dirimu maka akan kenal Tuhannya. Nah, di situ melalui diri yang imaterial yang kita sebut sebagai ruh, kita kenali. Nanti ketika sudah mengenali, kita tahu bahwa segala geraknya badan ini, aktivitas badan ini, itu semua bukan aktivitasnya badan secara material, tapi hal ini adalah aktivitasnya badan secara imaterial. Karena yang imaterial adalah sebagai motor penggerak yang tanpa disadari. Ya. Nah, saya yakin ketika kita sudah mengenali bagian tubuh yang imaterial, nanti kita akan kenal Tuhan yang bernama Allah. Di situ akhirnya puncak kesadaran tercapai. Kita sadar
bahwa kita itu tidur lur. Kita sadar dhewe iki sakjane iki turu terus aja pernah tangi. Nalikane dhewe tangi iki ndadekno sifat rumangsa. Ning kono sifat rumangsa akhire teka. Iki aku lho sing sugih. Iki aku lho sing ahli ibadah. Yo iki bahaya lur. Makanya suruh tidurkan. Nanti pasti bagian yang imaterial akan bangun. Ngono lur. Lah nek wis bangun, nek wis tangi mesti kenal sapa jenenge Gusti Allah. Nek wis kenal Gusti Allah, ibadah apapun yang kita kerjakan sudah pasti diterima. Salat pun khusyuk, haji pun mabrur, karena itu menjadi kuncinya syahadat. Kenapa syahadat kok ditempatkan nomor 1? Ya karena penyaksian. Sapa sing disaksekne? Ya Allah. Sapa Allah? Kita tahu nanti siapa Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Sejatine Allah ki sapa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa Muhammad itu sejatine sapa? Allah itu hidup. Muhammad adalah aplikasi atau manifestasi dari ilallah. Nah, makanya kan Muhammad dan Allah ini tidak pernah terpisah. Ya karena itu Muhammad itu adalah yang hidup, Allah itu adalah yang hidup. Muhammad itu adalah manifestasinya terzahir di tubuh Muhammad. Dan Muhammad itu sapa lur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kita itu adalah beliau adalah suri toladan bagi umat ya. Tetapi pada hakikatnya Muhammad di sini adalah seluruh alam, seluruh makhluk. Nah itulah sejatinya Muhammad, hakikatnya Muhammad. Ya paham ya lur ya. Untuk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, semoga kalian semua paham di sini. Dengarkan, simak apa yang tadi saya katakan. Semoga hal ini bisa menjadi masukan sehingga kita semua makhluk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat bisa kembali kepada kefitrahannya masing-masing, kembali kepada keesaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya lur, segitu aja. Matur nuwun dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.